Kalau kalian masih berpikir bahwa negara ini peduli pada rakyat kecil, coba sekali aja masuk ke ruang tunggu rumah sakit, duduk di sana. Lihat bagaimana antrian pasien yang mengular. Wajah-wajah lelah yang bukan cuma melawan sakit, tapi juga melawan sistem yang bikin tambah sakit. Inilah realita BPJS hari ini. Murah tapi menyiksa. Ada tapi tidak terasa. Hidup tapi setengah mati. Saya tidak memaksa Anda untuk subscribe. Tapi kalau isi video ini mewakili rasa lelah, marah, dan capek kalian sebagai rakyat kecil, ya kenapa enggak? Sakit kepala kita ini kalau ngomongin BPJS. Rakyat disuruh ikut iuran BPJS. Katanya demi biaya kesehatan yang lebih terjangkau. Tapi kenapa yang dirasa justru makin mahal? Harga waktu kita yang habis nunggu berjam-jam. Harga sabar kita yang tiap kali dirujuk harus bolak-balik berkas. Dan harga nyawa karena banyak yang terlambat ditangani hanya karena prosedur yang berbelit-belit. Lihat kasus-kasus yang pernah viral. Di Bangka Belitung, seorang pasien BPJS Kesehatan berusia 75 tahun meninggal dunia setelah diduga ditelantarkan oleh pihak rumah sakit. Pasien tersebut mengalami kondisi kritis dan memerlukan perawatan di ruang ICU. Namun, pihak rumah sakit menyatakan bahwa ruang ICU penuh dan tidak tersedia. Meskipun keluarga pasien mengetahui adanya ruang kosong. Keterlambatan penanganan ini diduga menjadi penyebab meninggalnya pasien tersebut. Kasus serupa juga terjadi di Jambi, di mana seorang pasien dari keluarga miskin meninggal dunia setelah diduga ditolak berobat di RSUD Raden Matahir karena tidak membawa surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Pihak rumah sakit meminta pasien untuk pulang dan kembali setelah mengurus SKTM. Namun nyawa pasien tidak tertolong. Dan banyak lagi yang tidak sempat kita viralkan karena mereka tidak sempat diselamatkan. Ini bukan satu dua kejadian. Ini pola. Pola dari sistem yang katanya dibuat untuk rakyat. Tapi justru membuat rakyat harus siap menderita dulu, baru boleh ditolong. Sistem kesehatan kita ini nggak ramah pada rakyat kecil. BPJS itu seperti lembar janji manis yang tiap harinya bikin rakyat harus kompromi. Kompromi waktu, tenaga, harga diri. Bayangkan, untuk sembuh saja rakyat harus memohon, harus rela ditolak, harus tunduk pada alur rujukan yang seakan berkata, sabar ya, Anda rakyat biasa, bukan pejabat. Jadi harus ikuti prosedur berbelit-belit ini. Pertanyaannya, kenapa sistem ini dibiarkan seperti terus-menerus? Kenapa pemerintah lebih sibuk bangun rumah sakit baru, tapi tidak membenahi sistem pelayanannya? Kenapa BPJS tetap dipaksakan, padahal banyak keluhan rakyat yang tidak pernah di-follow up, ditindaklanjuti? Apakah negara ini sudah lupa bahwa sakit itu bukan pilihan, tapi sehat itu hak? Dan yang paling menyakitkan adalah ketika rakyat sudah membayar iuran tiap bulan, tetapi saat mereka butuh, yang datang bukan pertolongan, tapi syarat dan ketentuan. Bukan dokter, tapi antrian. Bukan solusi, tapi sistem yang berbelit-belit. Ini bukan sekedar sistem kesehatan. Ini wajah asli keadilan sosial di negeri ini. Negara boleh sibuk pamer pembangunan, tapi ingat, kesehatan adalah ukuran paling dasar dari keberadaban sebuah bangsa. Kalau rakyat saja susah untuk sembuh, untuk apa bangun istana tinggi? Karena bangsa yang kuat bukan yang membangun gedung pencakar langit, tapi yang bisa membuat rakyat kecilnya tidur tenang, meski hanya di rumah kontrakan. Karena tahu, kalau sakit, negara hadir. Saya Mr. Jack. Sampai jumpa di keresahan berikutnya. Tetap waras, tetap kritis. Karena suara kita penting.
bahkan di saat negara pura-pura tidak mendengar.